Tolong diingatkan. Iya. Ya. Dan ini rekaman ini sebenarnya bukan untuk yang tidak hadir saja, bagi yang hadir pun ya. Kalau misalnya pengen diulang pelajarannya, ada yang belum terlalu difahami, bisa ditonton lagi sebenarnya. Makanya kalau Ana lupa untuk merekam nanti diingatkan ya, karena sama ya, Ana juga manusia ya, tempat salah dan lupa. Oke, taib. Kemarin kita sampai di sini ya, ad-dhamairul munfasilah. Ya, dhamairul munfasilah artinya domir-domir atau subjek ya, kalau bahasa kita subjek kata ganti yang kata ganti yang terpisah ya, ad-dhamair al-munfasilah. Ini kemarin kita sempat jelaskan, ad-dhamair itu berasal dari kata apa? Ad-dhamir ya, ad-dhamir itu artinya kata ganti ya. Kata ganti dalam bahasa Indonesia apa saja? Cuman 6 ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada 14 ya. Yang di Indonesia hanya ada 6 ya. Aku ya, kami atau saya, kami, kemudian kamu, kalian, kemudian dia, mereka. Ya, itu di Indonesia hanya ada 6 ya, hanya ada 6 kata ganti. Nah, logika 6 ini itu masuk ke dalam yang 14 ya. Kok bisa jadi 14 dalam bahasa Arab? Ya, kenapa? Karena di situ untuk yang laki-laki dan perempuan berbeda. Kemudian untuk satu orang, ya untuk 2 orang, untuk 3 orang itu pun dibedakan. Maka yang 6 itu berubah menjadi 14 ya dalam bahasa Arab. Jadi logikanya masuk sebenarnya, cuman agak lebih banyak karena dia membedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Antara yang satu, kemudian 2 ya, ada domir untuk 2. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Saya, kami, ya, kemudian kamu, ya, kamu satu orang, kalian untuk banyak, lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu masuk kalian. Tapi dalam bahasa Arab ya, kamu satu orang ada. Kemudian untuk 2 orang kamu ada. Kemudian 3 baru disebut dengan jamak. Nah, makanya dia menjadi 14. Baik. Nah, di sini yang kita lihat di sini baru ada berapa nih? Coba kita lihat ya. Jadi ad-dhamair al-munfasilah artinya domir-domir munfasilah. Munfasilah artinya apa? Terpisah. Ya, munfasilah. Jadi subjek-subjek atau ya apa namanya? Kata ganti yang terpisah. Ya, kenapa disebut terpisah? Ya, ini kita bisa pahami kalau kita sandingkan dengan terpisah lawannya apa? Nempel ya. Ya. Lawan kata terpisah apa? Tergabung ya. Tergabung ya. Ya, tergabung ya, terpisah tergabung, atau bahasa kita nempel ya. Contohnya misalnya kita bilang huwa ya, huwa tolibun. Ya, huwa tolibun ini kita sebut dengan huwa artinya dia ya, dia untuk laki-laki. Kemudian tolibun kita sebut dengan artinya adalah seorang pelajar. Dia adalah seorang pelajar. Nah, fokus kita pada kata huwa ya. Huwa ini termasuk kita sebut dengan domir munfasil atau kata ganti yang terpisah, tidak gabung dengan kata lain. Nah, kita akan sandingkan dengan kata misalnya kita bilang buku dia. Nah, kalau pakai buku dia dalam bahasa Arab kita pakai kata subjek yang nempel. Kita buhu. Ya, ini kalau kita mau bandingkan. Hu artinya dia laki-laki sama huwa juga artinya laki-laki. Cuman bedanya di sini ya, kalau huwa itu untuk yang terpisah ya, kalau hu ini artinya yang nempel. Ya, namanya apa? Muttasil. Muttasil. Kalau terpisah munfasil ya, kalau nempel namanya muttasil. Tabuhu ya, muttasil ya. Tulisan Arabnya seperti ini, muttasilun ya. Muttasil. Ya. Kemarin kita kita ambil sedikit teori yang munfasil dan muttasil adanya di ilmu tajwid ada. Ya, ilmu tajwid itu ada namanya mat ya. Mat wajib muttasil sama ada namanya mat jaiz munfasil. Ya. Itu sama juga ya. Maksudnya dia pemakaiannya muttasil artinya nyatu ya, sedangkan munfasil itu artinya terpisah ya, tapi memang pembahasannya berbeda. Kalau tadi untuk mat ya, kalau ini untuk
untuk domir. Pemakaian istilahnya sama dan maknanya yang dipakai ya sama, cuman dalam dalam ilmu yang berbeda. Nah, muttasil nempel ya, kalau munfasil itu terpisah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya antara munfasil sama muttasil. Bisa ya? Ustaz, kalau apakah setiap munfasil itu biasanya di depan, kemudian mutasil itu di belakang? Ayo ahsanti ya. Pada dasarnya ya semua subjek atau semua kata ganti yang munfasil ya yang terpisah itu biasanya adanya di depan ya, karena dia biasanya akan menjadi mubtada. Ya, akan menjadi mubtada. Huwa thalibun, iya thalibatun, anta thalibun. Tetapi ya kita harus tahu bahwa kalau kita melihatnya ada di belakang biasanya sebagai penegasan. Biasanya ada di belakang. Misalnya contoh ya, yang pernah belajar buku Baina Yadaik mungkin. Ya, ada yang pernah belajar Baina Yadaik di sini? Ada ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi dalam buku Baina Yadaik ya, biasa kita dalam percakapan kalau orang mau nanya kabar gimana bahasa Arabnya? Kaifa? Kaifa haluk. Ya, kaifa haluka. Haluka untuk laki-laki. Ya, ini kita pakai whiteboard coba supaya kelihatan ya. Kaif haluk? Ya, kaif haluka? Bagaimana kabarmu? Ya, dibilang bi khair. Kemudian orang kalau mau bertanya balik, ya, mau bertanya balik biasanya dia bilang apa? Wa kaifa haluka anta. Ya, wa kaifa haluka anta. Nah, di sini kita lihat ya, ada domir yang nempel, ka artinya kamu, anta sama artinya kamu juga, tapi domirnya terpisah. Nah, ini kita bisa lihat adanya di belakang. Nah, kalau dia di belakang biasanya sebagai penegasan, ya, sebagai penguat, ya, bahwa yang ditanya itu kamu, ya, wa kaifa haluka anta, ya, bagaimana kabarmu? Baik. Dan bagaimana kabarmu kamu? Ya, baik juga ya, bi khair. Alhamdulillah. Nah, di sini kita lihat pertanyaan Bu Diana tadi, apakah dia akan terus di depan? Harusnya memang sudah ada di depan. Tapi kalau datang di belakang biasanya sebagai penegasan, ya, sebagai penegasan, penguat, ya, kalimat sebelumnya. Nah, soal akhir, oke, nggak ada ya. Jadi di sini alhamdulillah ya, berarti dipahami antara yang munfasil ya sama perbandingannya adalah al muttasil ya. Muttasil artinya yang nempel. Oke. Tape di sini kemarin sudah sempat kita baca ya, Ana akan bacakan lagi ya, kemudian kita akan sandingkan dengan jadi ini sebenarnya ada domir untuk lil mufrad. Mufrad artinya apa? Tunggal. Ya. Sedangkan ini lil jama' ya, untuk yang jama'. Bentuk plural ya, bentuk banyak. Nah, kalau kita bacakan dulu yang ya yang mufrad. Ya, oke, ini bergantian membaca aja ya. Jadi tadi kita mulai dari Bu Ami. Ya, dari Bu Ami. Bu Ami tadi yang duluan masuk. Kemudian nanti keduanya bentar. Pesertanya banyak. Bu Diana ya. Ya, setelah Bu Ami, kemudian Bu Diana, kemudian Bu Novi ya. Kalau Bu Novi tadi izin mendengarkan ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, Bu Ami, Bu Diana, kemudian Bu Novi, Bu Wulan ya, kemudian Bu Rika ya. Oke. Baik. Kita mulai dari Bu Ami, tafadholi. Silakan dibaca. Ini kayaknya bacanya kita nanti langsung ke ya, jadi ada yang tunggal langsung kita baca yang jamaknya juga. Ya, sekalian. Oke, tafadholi. Nah, huwa thalibun. Aywa, huwa thalibun. Ma ma'nahu? Huwa dia pelajar ya Ustaz. Pelajar ya, dia seorang pelajar. Huwa dia seorang thalibun. Aywa, ahsanti. Dia di sini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, ahsanti. Sahih. Sekarang di sampingnya yang bentuk jamaknya dibaca juga. Hum thalibun. Aywa, hum ya, ini bentuk jamak dari tolib. Ya, bentuk jamak dari tolib apa? Tulabun. Ya, di sini jangan lupa ada di huruf lamnya ada tasdid ya, ada tasdid, ini di double. Tulabun ya. Tulabun. Ahsanti.
Ma ma'na hum tullabun? Mereka pelajar-pelajar. Aywa, mereka adalah para pelajar. Ahsanti, sahih. Baik, berikutnya kita ke Bu Diana, tafadhali. Yang keduanya. Hiya thalibatun. Naam. Kunna thalibatun. Aywa, hiya thalibatun. Ma'nahu? Dia seorang pelajar. Aywa, dia seorang perempuan, pelajar. Perempuan, benar, atau dia seorang siswi, ya supaya lebih spesifik. Kemudian? Kunna thalibatun. Aywa, thalibatun, ya. Kunna thalibatun. Naam. Ma'nahu? Mereka para siswi. Aywa, mereka adalah para siswi. Naam, ahsanti, sahih. Baik, berikutnya Bu Novi tadi ya, Bu Wulan. Kita ke Bu Wulan karena Bu Novi izin mendengarkan saja. Baik, tafadhali Bu Wulan. Anta tolibun. Naam. Ma'nahu? Kamu seorang siswa. Aywa, kamu seorang siswa. Kemudian? Antum tulabun. Aywa, antum tullabun. Sama, jama aja dengan yang di atas ya. Antum tullabun. Ma'nahu? Kamu para siswa. Aywa, kamu para siswa atau kalian. Kalian. Kamu bisa ya, kamu, kalian. Nah, ahsanti, sahih, mumtaz. Berikutnya kita ke Bu Rika. Nah, tafadhali Bu Rika. Anti tolibatun. Nah. Antunna tolibatun. Aywa, ma'nahu anti tolibatun, antunna tolibatun. Kamu perempuan seorang pelajar, seorang siswi. Kalian seorang siswi. Kalian para siswi. Aywa, kalian para siswi ya. Ini boleh di sini kita kalau mau lengkap ya terjemahnya biasanya pakai kata adalah ya karena ini susunannya subjek predikat ya, mubtada khobar. Jadi kalau kita pakai kata adalah ini sebenarnya lebih lengkap ya. Kamu adalah seorang siswi. Kalian adalah kalian adalah para siswi. Nah, ahsanti. Tip berikutnya na'ud ya, na'ud kita kembali ke Bu Ami, tafadhali. Yang berikutnya yang ini. Tolabun. Ayo, tolibun ya Ustaz. Tolibun ya. Tolibun. Oke. Ana tolibun. Saya seorang pelajar. Pelajar, benar. Nahnu tolibun. Nahnu tulabun ya Ustaz. Tulabun ya. Nahnu tulabun. Aywa, ma'nahu? Nahnu mereka. Kalian. Nahnu. Kalau ana tadi saya, satu orang. Kalau nahnu, ini banyak. Saya berarti kami. Kami ya. Kami adalah para pelajar. Aywa, kami adalah para pelajar ya. Kami para pelajar. Nah, ahsanti, sahih. Baik, berikutnya Bu Diana, tafadhali. Ana qolibatun. Nah. Saya seorang pelajar. Pelajar, aywa. Saya seorang siswi. Saya seorang siswi bisa ya. Nah. Nahnu qolibatun. Aywa. Kami adalah para pelajar. Ya, para pelajar ya, para siswi bisa. Nah, para siswi. Ahsanti, tayyib. Jadi semuanya ini kita sudah ambil ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10. 12. Ya. 10 ya. Di sini karena kita ambil ini sama ya. Ini sama dengan yang di atas ya. Jadi kita bilang ini 10, masih ada 4 ya, masih ada 4 domir yang tidak dicantumkan di dalam domir yang sedang kita pelajari sekarang. Masih ada 4 ya. 4 itu adalah 2 ya. 2 itu untuk 1 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki mereka. Kemudian 2 ya. 1 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki kalian ya, dan 1 untuk perempuan kalian, 2 orang ya. Rata-rata di sini yang dihilangkan ini yang belum kita ambil adalah yang bermakna 2 ya. Mereka 2 orang laki-laki, mereka 2 orang perempuan. Kalian 2 orang laki-laki, kalian 2 orang perempuan, ini tidak ada dalam tabel ini ya, tidak ada dalam pelajaran yang sedang kita pelajari. Karena kita belum ambil yang bermakna 2. Ya, bermakna 2 itu nanti mungkin di pelajaran yang
Pelajaran ke-19 kalau nggak salah ya. Pelajaran yang ke-19. Baik. Kita lanjut. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sekarang pertanyaannya di sini kenapa anak di sini ada 2? Ya, artinya laki-laki dan perempuan. Benar. Jadi anak ya dipakai oleh laki-laki maupun yang perempuan. Ya, begitupun dengan nahnu ya, kami. Kami itu dipakai oleh yang laki-laki maupun yang perempuan ya, yang muannas maupun yang muzakkar. Taib. Intahaina. Ini kemarin sekedar mengulang aja ya karena kemarin kita sudah ambil. Oke. Kemudian sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran ke-16 ya. Ini kita akan ambil panduannya dulu ya, panduan yang ada di pelajaran 15. Ya, ini pelajaran 16. Berarti kita ambil pelajaran yang 15. Ya, pelajaran 15 kita akan baca. Oke, tadi terakhir Bu Diana ya. Kita ke Bu Wulan. Nah, tafadhali Bu Wulan. Ustaz. Nah. Oke. Kelihatan? Sekarang Bu Wulan ya, benar ya? Iya, Ustaz. Nah, oke. Ya. Oke. Halaman ke-1. Dalam bagian halaman 15, pelajaran 15 ya. Pelajaran 15, benar. Ya. Dalam bagian ini kita mempelajari satu jamak dari anti. Nah. Anda, kamu, engkau, perempuan adalah antunna. Nah, ahsanti. Man antunna ya akhwati. Aywa. Siapa kalian wahai saudariku? Nah. Nahnu banatul imami. Kami adalah anak perempuan imam. Aywa, kami adalah anak perempuan imam ya. Kalau bahasa kita sebenarnya kami adalah anak-anaknya imam. Cuman dalam bahasa Arab memang ada spesifikasi laki-laki maupun perempuan ya, makanya dicantumkan dalam terjemahannya. Nah, ahsanti. Sampai di sini bisa ya, gampang ya. Jadi kalau anti itu kan bisa berarti Anda ya, atau berarti kamu, engkau, siapa lagi? Ya. Ada bahasa lain lagi? Ya. Dirimu. Kalau ada bahasa ya, apa? Dirimu. Ya, dirimu ya. Dikau. Ya, dikau ya. Bahasa-bahasa kerennya sekarang itu bisa kita, yang penting bermakna kamu ya. Itu untuk perempuan. Kemudian ya jamaknya itu adalah antunna. Ya, antunna berarti kalian tapi perempuan banyak. Ya, kalau anti itu cuma satu orang, kalau antunna itu berarti lebih dari 2. Ya, bukan lebih dari 1 tapi lebih dari 2. Ya, kenapa harus lebih dari 2? Karena hitungan jamak dalam bahasa Arab benar ya. Jadi hitungan jamak dalam bahasa Arab itu dihitung dari 3. Ya, jadi mulai dari 3 sampai seterusnya baru disebut jamak. Ya, 2 itu masih punya kaidah tersendiri ya. Paling gampang sebenarnya ya. Untuk yang 2 ini paling gampang ya. Makanya kita belajar yang tunggal sama yang jamak ini agak sedikit susah. Untuk yang 2 itu tinggal tambahkan ya beberapa huruf, selesai. Cuman itu saja ya, rumusnya gampang. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Maafi soal nuasil rakam itsnain ya. Kita nomor 2, tafadhali Bu Rika. Nah. Bu Novi kalau bisa membaca, Bu Novi ya bisa bersuara. Nah, oke, tafadhali Bu Rika. Bentuk jamaki milikmu untuk perempuan adalah kuna. Nah. Contoh. Aina baitukuna ya sayyidatu. Aywa. Di mana rumah kalian, Nyonya? Aywa. Satu lagi. Baituna qaribun minal masjidi. Rumah kami di dekat masjid. Aywa, rumah kami di dekat masjid ya, atau dekat dari masjid. Nah, ahsanti. Baik, kita fokusnya pada kata kunna ya. Kunna ini itu adalah bentuk jamak dari kata ki. Ya. Kalau kita mau sandingkan dengan yang di atas tadi, apa perbedaan antara ki dengan anti? Sama-sama kan bermakna kamu perempuan. Perbedaannya apa? Kalau yang itu mukhatab, yang si anti mah. Kalau anti ya, perbedaan anti dengan ki. Ya. Dua-duanya sama mukhatab ya, diajak bicara.
Ya, perbedaannya apa? Oh, Yang kalau tadi. antama di depan, Ya. yaitu munfasil. Kalau Naam. munfasil. Aywa ahsanti. Sahih, ya. Jadi kalau anti itu adalah subjek terpisah, ya, kata ganti yang terpisah, ya. Sedangkan kalau ki ini adalah subjek yang nyambung dengan kata benda, ya. Biasanya kita sebut dengan kata ganti untuk kepemilikan, ya. Misalnya kita bilang buku kamu, ya, kamunya kamu perempuan, maka kita tidak boleh bilang kitabu anti, tapi bilangnya apa? Kitabu ki, ya, kitabu ki, baituki, ya, kaifahaluki, dan seterusnya, ya, kiki yang lain. Ya, itu perbedaan antara yang di atas tadi dengan yang di bawah. Nah, sama juga dengan kunna, ya. Kunna itu dia seperti antunna. Ya, antunna artinya kalian perempuan. Sama, kunna juga di sini kalian perempuan. Bedanya adalah antunna adalah domir terpisah, ya. Ya, domir terpisah, sedangkan kunna ini adalah domir yang nempel dengan kata benda. Ya, maka kita mau bilang rumah kalian, kaliannya kalian perempuan, kita nggak boleh bilang baitu antunna, tapi baitu kunna. Ya, baitu kunna. Aina baitu kunna, nah itu baru benar. Tapi kalau dia bilang aina baitu antunna, nah ini salah. Ya, ini baru belajar bahasa Arab baru baru merangkai, ya, bahasa Arab dari kamus, ya. Baitu sama antuna digabung menjadi baitu antuna. Ini bukan seperti itu, ya. Harus baitu kunna, ya. Sebagaimana dalam bahasa Inggris juga, ya. Contoh dalam bahasa Inggris misalnya kita bilang buku kamu. Ya, buku kamu kita nggak bilang book you misalnya. Ada, ya, dia punya pola tersendiri, ya. Apa bahasa Arab bahasa Inggrisnya buku kamu apa? Your book. Ya, your book. Ya, seperti itu, ya. Ya, misalnya atau buku saya, ya, nggak ada book I, ya, bilangnya apa? My book. Ya, dia punya seperti itu, ya. Seperti itu cara kerja tadi antara domir terpisah, ya, sama domir yang nempel dengan kata benda. Nah, sama, ya, seperti Indonesia juga kalau orang bilang buku saya masih bisa dipahami juga sama bukuku. Ya, sama juga, ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya lebih fleksibel. Ya, orang Indonesia itu fleksibel, ya, bahkan waktu bisa dikaretin bisa. Nah, oke, kita lanjut, ya. Sampai sini pertanyaan? Oke, nggak ada, ya. Oke, tape. Jadi tadi, ya, baitukunna, ya, sayyidat, ya, wahai para nyonya, ya, sayyidah. Sayyidah itu nyonya, ya. Sayyid, ya, sayyid, kalau sayyid itu tuan, ya, sayyidah perempuannya, nyonya, ya. Kalau sayyidat ini bentuk jamak dari kata sayyidatun, ya, sayyidatun. Berarti menara Saidah itu menaranya yang punya perempuan, Ustaz. Menara Kan ada Saidah gedung. di mana? Ada Mana? Di mana? Kan ada menara Saidah yang di Jakarta yang nggak dihuni itu, Ustaz. Oh gitu, Saidah, Kan ya. didedikasikan buat ibunya berarti. Oh, bisa jadi, ya. Kalau tulisannya sayyidah, nah ini bermakna nyonya. Tapi kalau saidah nanti beda lagi. Kalau saidah kan artinya apa? Bahagia. Ya, mungkin itu saidah bisa jadi nama orang, namanya Saidah. Ya, bisa jadi, ya. Tapi kalau tulisannya memang sayyidah, ya, artinya nyonya, ya. Nah, senti. Berikutnya rakam salasah. Oke, rakam salasah kita kembali ke Bu Ami. Fadhali. Kita telah belajar bahwa zahabati, Anda telah pergi, feminin tunggal. Bentuk jamaknya adalah zahabatunna. Contoh, aina zahabatunna ya akhwati. Kemana kalian pergi, saudari-saudariku? Aina zahabatum ya ikhwanu. Kemana kalian pergi, saudara-saudaraku? Aywanam, ahsanti, sahih. Oke, kita fokus pada kata zahabati dan zahabatunna. Oke. Kalau di sini, ya, kita harus bisa bedakan antara kata benda, ya, sama kata kerja. Kalau ini kata kerja, ya. Jadi kalau kata kerja itu, ya, untuk melihat karena kata kerja dalam bahasa Arab
itu selalu nempel, ya, selalu berbawaan dengan pelaku. Ya, di sini pelakunya langsung kita bisa lihat, ya, bahwa pelakunya adalah kamu, ya, kamu perempuan. Dari mana kita bisa tahu? Dari huruf ta yang terdapat di akhir kata zahabti. Ya, asli zahabti adalah kata zahaba. Ya, zahaba itu artinya dia, ya, dia telah pergi. Dianya dia laki-laki. Tapi kalau zahabti, yang pergi bukan dia tapi kamu, ya, kamu untuk perempuan. Nah, kalau banyak makanya disebut kalau zahabti itu jamaknya adalah zahabtunna. Ya, ini kembali ke kalau kita lihat tabel, ya, secara umum ini lebih bagus, ya. Kalau kita hafal satu-satu begini memang sedikit ribet, ya, kelihatannya banyak, ya, kayak apa namanya, kayak tisu berserakan di mana-mana. Tapi kalau kita susun, ya, oh dikit, ya. Jadi kalau coba Ana munculkan, ya. Coba Ana munculkan tabelnya di sini. Nggak apa-apa, ya. Oke. Kemarin itu ada, nanti Ana akan kirimkan di mana? Ana akan kirimkan di grup, ya. Itu kalau boleh nanti di print, ya. Print boleh print sendiri atau berkelompok, silakan. Itu ditaruh di tempat yang sering kita lihat. Ya, itu akan sangat membantu, ya. Sangat membantu dalam apa namanya, mengingat, ya. Mengingat tabel-tabel ini. Oke, bentar. Ana munculkan dulu tabel fiil. Oke. Oke, sudah kelihatan? Udah. Belum, ya? Udah? Nah. Oh, Masya Allah. Oh, cepat sekali, ya. Di Ana belum kelihatan. Oke, sudah, ya. Oke, ini dia. Nah, di sini, ya, sedikit nanti Ana akan kirimkan ke grup. Tapi di sini Ana akan jelaskan sedikit supaya tahu, ya, cara membaca tabel ini. Ya, tabel ini terdiri dari ada domir, ya. Sini domir. Apa arti domir dulu? Kata ganti. Kata ganti. Ya, kata ganti, ya, kata ganti yang tadi kita sudah bilang, kata ganti dalam bahasa Indonesia itu cuma ada 6, ya. Saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 14. Ya. Kalau mau yang 10 aja dulu nggak apa-apa. Ini kita yang dua-duanya ini kita di apa namanya? Jangan dilihat dulu, ya. Oke. Di sini anak akan ingin perlihatkan yang tadi. Jadi di sini cara membaca tabelnya adalah pertama lihat dulu domir, ya. Kemudian di samping sini ada fiil madhi. Apa itu fiil madhi? Ya, kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau, kata kerja yang lampau. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu nanti ada kata kerja sekarang, ya, lampau, sekarang, sama akan datang itu dia sebenarnya diambil dari kata kerja sekarang, ya, tinggal tambahkan sa, itu jadi akan datang. Ditambahkan kata saufa, ya, saufa, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, kalla saufa ta'lamuna, thumma kalla saufa ta'lamun. Kata sa atau saufa di depan itu akan menjadi, ya, bermakna akan datang. Ya, jadi tidak terlalu banyak yang perlu diingat, ya, karena bentuk kata depannya, ya, yang akan datang itu tinggal tambahkan huruf sa. Ya. Sa'adhab, saya akan pergi, ya. Adhabu, pergi, saya pergi. Sa'adhabu, saya akan pergi. Gampang, ya. Oke, kita fokus ke ini dulu sini. Ya, di sini ada kata ganti, kemudian ini ada fi'il madhi, artinya kata kerja lampau. Nah, itu aja dulu yang kita lihat, kemudian nanti ke bawah sini. Ya, ke bawah sini yang kita sudah ambil ini sebenarnya ini sudah kita ambil huwa. Kalau huwa itu dia pergi, bahasa Arabnya dhahaba. Ya, dan perlu kita ketahui bahwasanya kata kerja untuk domir huwa, ya, dalam bahasa Arab itu sebagai patokan, ya, semua kata kerja. Ya, patokannya itu ada pada domir huwa. Misalnya ada yang bertanya, bahasa Arab menulis apa? Kataba. Itu pasti yang dia bilang apa? Domir, pasti domir huwa. Kataba. Bahasa Arabnya membaca apa? Qoro'a. Ya, itu semuanya pasti bermakna dia. Dia telah membaca, dia telah menulis, dia telah pergi. Nah, pengembangannya nanti kita menjadi mereka 2 orang, ya, mereka banyak laki-laki,
dia perempuan, mereka 2 orang perempuan, ya mereka banyak untuk perempuan. Nah itu pakai rumusnya. Rumusnya ada di sini. Nah kita akan turun ke bawah dulu sini yang kita sudah ambil tadi. Mana tadi? Yang ini. Ya anti itu zahabti. Ya, kelihatan ya. Ini warna apa nih bagusnya nih? Warna biru ya. Anak pakai warna biru coretannya nih. Ya anti zahabti. Ya, anti artinya kamu perempuan, ya. Zahabti berarti kamu perempuan telah pergi. Rumusnya apa? Rumusnya itu tinggal tambahkan ti, ya. Tambahkan ti di depan, di belakang afwan. Di belakang tambahkan ti, ini akan menjadi bermana kamu, ya, kamu perempuan. Oke. Itu aja dulu ya. Kemudian zahabti di sini jamaknya apa tadi? Antunna, maka berubah menjadi zahabatunna. Ya, jadi ini kita bisa bilang tabelnya ini sudah lengkap. Yang penting kita bisa tahu cara membaca tabelnya. Ya ini sangat apa namanya? Bukan sangat mudah ya. Sangat membantu ya. Kalau Anda bilang sangat mudah nanti wah ini kan susah ya. Sangat membantu ya, sangat membantu untuk membaca tabel. Ya, sampai di sini ada yang belum paham cara membaca tabelnya? Karena nanti Anda akan kirimkan ke grup ya, nanti di print sendiri, ditaruh di mana gitu kan, ditaruh di lemari yang sering dibuka atau ditaruh di apa tempat masak ya. Nanti dikira sama suami ini apa namanya resep makanan pakai bahasa Arab. Oke. Jadi ini buat ditaruh supaya kalau sering dilihat ya, sering ketemu itu ya, mau tidak mau ya, mau tidak mau pasti akan terbayang ya, terhafal dengan sendirinya. Ya. Yang penting kita tahu dulu ya. Yang penting kita tahu cara membaca tabel ini. Oke, ada pertanyaan untuk tabel ini? Ada yang belum paham dengan tabel ini? Paling enggak domir nih. Domir-domirnya bisa dipahami. Ini sudah pakai warna ya. Jadi warna ini sebenarnya membantu juga ya, sangat membantu dalam membedakan ya, membedakan antara kenapa ini warna ini, kenapa warna begini, kenapa warna seperti ini. Nah, ada yang belum bisa? Ana jelaskan ya, nggak apa-apa ya. Ana jelaskan dari awal. Oke. Jadi untuk yang di sini ya, kalau domir yang ini itu namanya domir untuk orangnya tidak ada tapi laki-laki ya. Ini untuk laki-laki orang ketiga. Ya, tinggal diurut aja. Kalau huwa itu 1 orang, ya huma berarti 2 orang, ya kalau hum berarti 3 dan seterusnya. Ya, gampang ya. Gampang apa susah? Susah gampang ya. Oke. Jadi yang pertama ini laki-laki tapi orangnya nggak ada. Ya, orang ketiga. Jadi dia laki-laki, mereka 2 orang laki-laki, mereka 3 orang lebih laki-laki. Ya, huwa, huma, hum. Kayaknya pernah kita ambil dulu ya, pernah kita hafal ya. Masih ingat? Pernah kita hafal dulu ya? Oke. Iya, pernah. Nah ya. Oh. Iya. Oke. Kemudian yang berikut ya. Yang warna merah ini untuk perempuan. Sama urutannya tadi ya. Untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang ini perempuan ya, orangnya orang ketiga. Orang ketiga berarti maksudnya orangnya nggak ada. Ya. Dia 1 orang perempuan, mereka 2 orang perempuan, kemudian mereka banyak perempuan. Hunna. Ya, kemudian anta. Ya, sekarang kita masuk kepada orang-orang yang sedang kita ajak bicara. Sama, 1, 2, 3 juga. Ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ini orangnya orang kedua. Nah, orang kedua artinya adalah orang yang diajak bicara. Ya. Anta, kamu laki-laki, antuma, kalian laki-laki 2 orang, antum, kalian banyak, ya laki-laki. Oke, lanjut ya. Kalau kecepatan bilang. Kemudian berikut anti, antuma, antunna. Ya, yang tadi sedang kita pelajari. Oke, kita pakai warna biru ya. Anti ya, 1, 2, 3 sama. Ya, kamu, kalian. Sebenarnya kalau simpelnya begitu ya. Anti kamu, antuma juga sama kalian ya. Antunna juga sama kalian. Tapi antuma itu untuk 2 orang. Ya, cuman bedanya ini adalah orang yang diajak bicara dia seorang perempuan. Berikutnya lanjut. Ya, bisa dipahami ya? Ini anak lanjut nggak apa-apa, nggak ada tanggapan, nggak ada ini, bisa dipahami?
Insya ya? Allah. Insya Allah. Oke. Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Oke. Taib. Kemudian ana ya sama nahnu ya. Ana saya ya, nahnu kami ya, selesai. Itu jadi karena ini akan anak kirimkan ke grup ya supaya bisa. Sudah di ini belum? Ana sudah kirimkan kemarin sama Bu Rina. Sudah di Ustaz. Oh sudah ya? Sudah Ustaz, saya udah ada. Dari Bu Rina. Oh sudah ada di rumah? Sudah di Sudah. fotokopi? Belum. Enggak, maksudnya Oh belum? Oh gitu. sudah Taib. di-share sama Bu Rina. Oh iya, taib. Nah, alhamdulillah. Itu nanti kemudian di sini akan di sini ada kata kerjanya ya. Kata kerjanya ini akan sangat membantu ya. Jadi kita dibantu dengan Ana tidak bisa memberikan apa namanya, walaupun penjelasannya sejelas matahari bersinar misalnya itu istilahnya begitu ya. Tapi kalau tidak ada apa namanya dari ummahat juga ya, usaha sendiri seperti tadi melihat ya, banyak melihat kemudian akan dengan sendiri terhafal ya, itu akan sangat sulit juga ya, walaupun mungkin gurunya super power dalam menjelaskan, tapi kalau dari pihak lain belum ya tidak ada apa namanya tadi usaha tadi sedikit-sedikit menghafal, maka akan tetap ya terasa sulit nanti ya. Jadi dibantu ya. Taib. Oke, kita lanjut. Ustaz, itu apa yang tadi? Ana itu yang nahnu cuman satu aja ya? Nggak ada yang untuk 2 orang atau lebih dari 2 orang? Ayo, ahsanti, sahih ya. Jadi kalau nahnu itu ya, kalau ana nahnu tidak ada untuk 2 orang. Jadi 2 orang sudah ada langsung. Kalau 2 orang berarti langsung masuk pada nahnu. Ya. Jadi tunggal sama jamak langsung. Ya, seperti itu ahsanti. Ya. Soal akhir? Nggak ada ya? Oke. Taib. Kita lanjut. Ya, oke. Dan sedikit ya rahasia supaya ini sebenarnya gampang ya. Rahasianya adalah dulu Ana pernah kasih tahu mungkin ya. Jadi rahasianya itu adalah dari hunna ya. Dari hunna, oke Ana pakai warna biru. Dari hunna ini, hunna yang ini sampai ke bawah ya. Semua kata kerjanya itu pasti sukun, disukunkan. Dhahab. Nah, dhahab ta. Dhahab tuma. Dhahab tum. Dhahab ti. Itu semuanya kata kerja yang di awal yang patokannya adalah huwa itu disukunkan di akhir. Dhahab ya, dhahabta, dhahabtum, dhahabtum, dhahabti, dhahabtum, dhahabtunna, dhahabtu, dhahab. Nah, itu semuanya kita sukunkan, tinggal tambahkan rumus. Ya, rumusnya memang perlu dihafal ya, perlu banyak dilihat ya. Kalau Ana sarankan jangan dihafal, nanti sedikit membebani, tapi banyak dilihat saja. Ya, banyak dilihat, maka akan terhafal sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Soal akhir? Mafi. Ya, mafi soal ya. Oke, kita akan lanjut ke tadi sampai di baru panduan ya. Kita masih di panduan tadi. Oke. Tadi yang baca Bu Ami ya. Dahabeti sama Bu Diana sekarang Ustaz. Nah, iya, sekarang Bu Diana ya. Oke. Taib. Rakam arba'ah. Nah, tafadhali Bu Diana. Qobla berarti sebelum, ba'da berarti setelah. Keduanya merupakan mudhof dan kata yang mengikutinya majrur atau kasroh. Contoh, ba'da darsi, setelah pelajaran. Qabla sholati, sebelum sholat. Ayo, sebelum sholat ya, setelah pelajaran sebelum sholat. Nah, ahsanti, sahih. Dan tadi ya, keduanya merupakan mudhof. Otomatis setelahnya menjadi majrur. Ya. Kenapa majrur? Karena sebagai mudhof ilai. Ya, sebagai mudhof ilai. Jadi kalau kita mau sedikit i'rab ya, bahwasanya kata ba'da ini mudhof ya, berarti ad-darsi mudhofun ilai. Ya, sebagai mudhof ilai. Ya. Apa tujuan kita supaya kita tahu itu mudhofun ilaih? Tujuannya adalah supaya kita yakin untuk mengkasrohkan huruf terakhirnya. Ya, mudhofun ilaih karena mudhofun ilaih itu majrur. Ya, keadaannya disebut dengan majrur, ditandai dengan kasroh. Ya, jadi kalau kita bilang ba'dad darsu, salah ya, harusnya ba'dad darsi. Ya, qoblas sholatu. Ya, harusnya qoblas sholati. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada ya. Oke. Nuasil kita lanjut. Rakam khamsah.
Ya, raqam khamsah berarti kita ke Bu Novi, gimana? Bisa? Ustadz, saya izin sebentar karena di sini sudah sholat asar. Oh, Masya Allah. Lagi di Saya belahan lagi- bumi mana, Bu Diana? Lagi di Belahan balik bumi. papan, Ustadz. Oh, di balik papan. Oh, Masya Allah. Bentar, Taib, nanti saya masuk lagi. taib. Tafadhali. Nah, Nomor oke. 5 ya Ustadz ya. Nomor 5, ya oke. Bu Novi bisa? Insya Allah Ustadz Ya. agak batuk-batuk sedikit. Tidak terpaksa kan? Enggak. Enggak. Oke, tafadhali. Raqam khamsah. Nah, Khoroja, dia telah keluar. aywa. Akhrojal imamu minal masjidi. Apakah imam telah keluar dari masjid? Nah, ahsanti. Terus yang bawah Lanjut. juga Ustadz. Lanjut, oke, yang bawah. Zahabtu ilal masjidi qoblal apa? Azani. Qobla Ya, qobla. azani wa Aywa. kharajtu ba'da sholati. Nah, Saya telah pergi ke masjid sebelum azan dan keluar setelah sholat. ya, keluar setelah sholat ya. Jangan keluar setelah azan ya. Sebelum azan masuk. Nah, ahsanti, sahih. Taib. Di sini ya ada kata khoroja ya. Khoroja kan kita bilang tadi kalau kita lihat seperti ini tidak ada rumus ya, tidak ada rumus itu maksudnya tidak ada huruf ta-nya, tidak ada huruf-huruf wawunya seperti yang kita lihat tadi di sini ya, ada rumus-rumusnya. Maka ini normal ya. Normal itu berarti dalam tumirnya adalah domir huwa. Ya, dia telah keluar. Nah, tetapi nanti kalau dia kata kerja ini kalau sudah gabung dengan pelaku ya, pelakunya di sini al-imam ya, subjeknya al-imam, maka kata dianya nanti akan hilang ya. Jadi kita terjemahkan akhrajal imamu minal masjid, apakah dia imam, tidak perlu kata dia lagi, langsung ya, apakah imam telah keluar gitu ya. Ya, karena imam di sini dia kalau kita golongkan dia sebenarnya termasuk ke dalam domir huwa ya, karena dia termasuk orang yang ketiga, orangnya nggak ada di depan kita ya. Akhrajal imamu ya, minal masjidi, apakah si imam ya telah keluar dari masjid ya. Kemudian ini ada kalimat lain zahabtu ya, zahabtu itu asalnya dari kata apa? Zahaba ya, kemudian diturunkan ke dalam bentuk domir ana ya, maka tambahkan tu di belakang. Ya, sebelum tambahkan tu di belakang harus sukunkan dulu huruf terakhir. Zahab tu ya, artinya saya. Zahabtu ilal masjidi, saya telah pergi ke masjid ya, qoblal adzan ya, sebelum azan, wa kharajtu ba'da sholati, dan keluar setelah, dan saya keluar gitu maksudnya ya. Dan saya keluar setelah sholat. Nah, sampai di sini pertanyaan silakan. Oke, mafhum ya, bisa dipahami, tinggal praktek. Ini banyak teorinya, tinggal praktek dalam latihan tentunya ya. Oke, tidak ada lagi ya. Berarti kita akan lanjut ke pelajaran ke-16 ya, pelajaran yang ke-16. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita langsung lanjut. Ya, ini kita perbesar dulu. Oke, ad-darsus sadisa asyar. Ya, ad-dars pelajaran as-sadisa 16 ya. Kalau kita istilahkan urutkan seperti itu ya. Jadi pelajaran ke-16 ya. Asyar itu kan artinya 10. Ya. Baik, ad-darsus sadisa asyar pelajaran ke-16 ya. Di sini ada percakapan antara al-mudarris ya wa Muhammad. Percakapan antara guru dan si Muhammad. Oke. Di sini anak akan bacakan dulu ya semuanya sampai di akhir. Oke, dan ini percakapannya dikit ya. Ada Ali juga nanti di akhir. Ya. Kemudian setelah itu nanti anak minta ya ummahat untuk mengulang ya kembali percakapannya plus ya diterjemahkan juga. Nah, oke. Al-mudarrisu ya, jadi mudarris berkata, liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, ya milik siapa ya pulpen ini ya wahai Muhammad. Ya, milik siapa pulpen ini wahai Muhammad? Ya, di sini dari awal anak akan jelaskan ya. Jadi dalam bahasa Arab sebelumnya kita sudah pernah pelajari bahwa hadhihi itu artinya apa?
ini. Benar nggak? Betul. Ya. Kemudian ada bahasa lain juga. Bahasa Arabnya hadza. Artinya apa? Ini. Sama ya, sama juga. Oke. Nah, kedua-duanya ini adalah kata tunjuk ya. Kalau hadza artinya ini untuk muzakkar ya, sedangkan hadhihi itu untuk muannas. Ya, di sini kita pakai lambang ya. Pakai apa namanya? Inisial L sama P ya. Laki-laki perempuan. Nah, perhatikan di sini ada kata al-aqlam ya. Aqlam itu asal dari kata apa? Al-qalam ya. Al-qalam itu satu pulpen, kolam. Ya, sedangkan al-aqlam berarti pulpennya banyak. Ya, karena ini dalam bentuk pluralnya, dalam bentuk jamak. Ya, al-aqlam artinya pulpen. Nah, ini anak akan ulangi ini kalimat ya, tetapi pulpennya akan ana rubah ke dalam bentuk satu. Ya, kalau kita merubah dalam bentuk satu, ini kita bilang liman apa? Hadza ya, liman hadzal qalamu ya. Liman hadzal qalamu ya Muhammadu. Milik siapa pulpen ini? Pulpennya cuma satu ya. Milik siapa pulpen ini wahai Muhammad? Nah, kalau kita bentuk ya, kalau dia ke dalam bentuk jamak, maka kata tunjuknya kita rubah menjadi hadhihi. Ya, di sini ada ilmu baru. Ilmu barunya apa? Ya, ilmu barunya adalah kita pakai kaidah kullu jam'in muannas. Ya, apa itu? Semua jamak muannas. Benar ya. Kullu jam'in muannas ini nanti sebenarnya tidak semua jamak ya, tapi kita ambil kaidah di sini setiap jamak maksudnya jamak taksir. Kita akan jelaskan secara detail ya selanjutnya. Oh, karena kolam aklamu jamak taksir ya Ustaz. Benar ya, jamak taksir, maka kata tunjuknya dan biasanya untuk jamak taksir tapi untuk yang tidak berakal. Tidak berakal. Maka kita pakai hadhihi. Ya, kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak muannas ya, setiap yang jamak itu dianggap muannas. Ya, Anda pernah cerita belum nih yang kenapa ini kata-kata keluar dari siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib. Iya. Dia bilang apa? Wa kullu jam'in muannas. Ya. Dan ketika itu kapan? Ketika itu dia diserang ya. Diserang oleh banyak orang ya. Kemudian wa kullu jam'in muannas. Dia bilang setiap yang berkelompok itu muannas ya. Ummahat jangan tersinggung ya. Oh, jadi ini apa menghina gitu ya. Iya. Beraninya benar. Jadi kalau mau duel harusnya satu-satu. Ya, gitu ya. Nah, ini ummahat jangan tersinggung ya. Jadi dia bilang apa? Wa kullu jam'in muannas. Pas dia diserang banyak ya, diserang secara apa namanya? Mereka berkelompok sedangkan dia sendirian. Nah, di mana? Perang Siffin bukan? Bisa jadi. Perang Siffin. Waktu perang Siffin ya. Perang Siffin nama ahsanti ya. Jadi wa kullu jam'in muannas ya, dan setiap yang jamak berkelompok mau keroyokan itu bilangnya muannas ya. Emak kalau bersatu hebat gitu ya. Ya, hebat ya. The power of emak itu nggak bisa dibendung ya. Nah, ahsanti sahih. Taib. Sampai di situ bisa dipahami ya. Jadi ada kaidahnya ya. Jadi setiap yang jamak itu kaidah memang kaidah dalam bahasa Arab. Cuman pas waktu itu ya Ali bin Abi Thalib apa namanya? Mensinkronkan ya. Jadi disamakan kaidah dalam bahasa Arab pada saat itu ya. Wa kullu jam'in muannas. Nah. Oke, di sini kita bisa dapat teori ya. Kenapa tunjuknya hadhihi? Ya. Kenapa nggak pakai hadza? Ya, karena jamak ya. Dan jamak itu dianggap ya jamak untuk yang tidak berakal ya. Untuk jamak yang tidak berakal itu dianggap feminim ya, dianggap muannas seperti itu. Nah, oke sampai sini. Kalau jamak yang berakal Ustaz berarti kalau jamak yang berakal ya? nanti oke, nah benar pakai haulai ya. Pakainya haulai. Oke, bentar. Ini ketutup whiteboardnya ya. Oke. Nah. Oke, taib. Jadi kalau untuk yang jamak, oke, coba kita tuliskan ya. Kalau untuk yang berakal, ya. Jadi kalau untuk di sini kita bagi dua, ya. Jadi untuk akil, ya akil sama goiru akil, ya berakal, dan untuk yang
tidak berakal. Kemudian kita bagi dua lagi ya. Ada muannas, ya, ada muzakkar. Nah, kalau untuk yang berakal, ya kita kata tunjuk yang dekat dulu. Kita bilang misalnya hadza tolibun. Ya. Rijal. Kemudian kalau banyak, ya, kalau banyak berarti haulai tullabu. ya tullabun. Ya, ini adalah para siswa. Oke, kalau untuk yang ini muzakkar, kalau untuk muannas hadhihi tolibatun. Ya, ini kita bikin tabel sedikit tercerahkan ya. Kemudian kalau untuk banyak sama haulai. Tulab. Ya, tolibat. Ya, tolibat. Oke, haulai tolibatun ya. Jamannya kalau berakal maka kita pakai tolibat. Ya, ini adalah para siswi. Ya, haulai tolibat. Sekarang untuk yang tidak berakal, ya kita ambil contoh misalnya buku ya. Hadza kitabun. Ya, hadza kitabun. Ini sebuah buku. Nah, kalau bukunya banyak, pakainya apa? Haulai? Enggak, pakainya apa? Hadhihi. Hadhihi kutubun. Ya, ini adalah buku-buku. Ya. Kemudian untuk yang muannas, contoh misalnya gurfah. Yang muannas, kata benda yang muannas apa saja nih? Kira-kira gurfah ya. Gurfah. Ya. Gurfah apa arti gurfah? Ruangan ya. Ini adalah sebuah ruangan. Kita bahasa Arabkan hadhihi gurfatun. Ya, hadhihi gurfatun. Nah, sekarang kalau kita mau nunjuk ruangannya banyak, tetap hadhihi. Ya. Hadhihi guraf. Ya. Jama dari kata gurfa itu adalah guraf. Hadhihi gurafun. Ayo. Oke, silakan ada pertanyaan sampai di sini. Bisa dipahami ya? Ya, jadi ini tabelnya seperti ini. Kalau untuk yang berakal ya pakai haulai kalau banyak. Tapi kalau untuk yang ghairu akil pakainya hadhihi. Begitupun kalau jauh. Kalau jauh itu kan ada zalika, ada tilka. Ya, kalau banyaknya berakal pakainya apa? Tilka. Kalau yang berakal banyak. Ya, ulaika ya, ulaika. Ya, ulaika ya. Ulaika humul muflihun ya. Banyak kata ulaika dalam Al-Qur'an itu menunjukkan merekanya jauh ya, itu ya, mereka itulah gitu ya. Nah, oke. Sampai sini bisa? Oke, pelan-pelan ya. Jadi kita baru ambil pada kalimat pertamanya ini liman hadhil aklamu ya, untuk menjelaskan kenapa hadhihi, karena dia bentuknya jamak ya, jamaknya ghairu akil. Oke. Kemudian kata Muhammad hiya li ya ustadzu. Ya, dia ya, kalau kita lihat ini hiya ini kan untuk dia perempuan. Tetapi hiya di sini menunjuk apa? Kembali ke kata al-aklam. Ya, karena kita bilang tadi setiap yang jamak ya tidak berakal, ghairu akil, ini pasti kata tunjuknya pakai untuk yang muannas, kata gantinya pun begitu, harus pakai yang pakainya yang muannas ya. Hiya li ya ustadzu ya, itu punya saya, atau kita bilang pulpen ini ya, pulpen ini punya saya. Li ya, punya saya, ya ustadzu ya, wahai ustadz. Kemudian ya kata gurunya al-mudarrisu hiya jamilatun jiddan ya, pulpen ini hiya, kita bilang pulpen ini karena kalau kita mengartikan dia kurang tepat ya, dia. Jadi kita bilang apa? Pulpen ini ya jamilatun, bagus, jiddan, sekali ya, bagus sekali, atau bahasanya apa? Sangat bagus. Kemudian kata guru ya wahadhil kutubu. Ya, kita lihat di sini al-kutub ya. Ini kata jamak dari kata al-kitab. Ya, al-kitab artinya buku, kemudian bentuk jamaknya al-kutub. Ya. Wahadhil kutubu al-jadidatu. Ya. Dan buku-buku yang baru ini. Ya, perhatikan kata al-jadidah. Ya, al-jadidah, kenapa al-jadidah bukan al-jadid? Sama tadi kaidahnya ya, kullu jam'in muannas ya, kullu jam'in muannas. Wa hadhil kutubul jadidatu ya, dan buku-buku yang baru ini ahiya laka, apakah
dia, ya, apakah dia milik kamu? Ya, kamu di sini yang diajak bicara si Muhammad. Ya, apakah dia ahiyalaka? Apakah dia milik kamu? Kemudian kata Muhammad, la, hiya li Hamidin. Tidak, ya, dia maksudnya pulpen-pulpen itu, apa buku-buku tadi? Buku-buku itu milik Hamid, ya, li Hamidin. Aywa. Oke, itu bilangnya kalau terlalu cepat penjelasannya. Oke, berikutnya qala al-mudarris, ya. Mudarris berkata, aina dafatirukum ya ikhwanu? Ya, dafatirukum. Di mana dafatir? Mana dafatir? Catatan. Ya, buku catatan. Ya, buku tulis, ya, buku catatan itu berasal kata dari kata daftar. Ya, daftar satu buku tulis, jamanya dafatir. Ya, dafatir berarti buku tulisnya banyak. Ya. Aina dafatirukum? Ya, di mana buku tulis kalian? Wahai saudara-saudara, ya, ikhwanu. Ya. Kemudian kata Ali, hiya huna. Ya, dia maksudnya buku-buku tulis itu, ya, huna. Apa arti huna? Di atas, ya. Di atas banyak. Di sini. Ya, huna artinya di sini, ya. Oh, Hiya huna ala hadal maktabi. Ya, ala hadal maktabi maksudnya di meja, di atas meja ini. Meja ini, ya, ala hadal maktabi, di atas meja ini. Oke. Sampai di situ mafhum? Ya, mafhum artinya dipahami? Mafhum, ya, insyaallah. Oke, taib. Sekarang kita akan ulang lagi, ya. Jadi ummahat yang membaca ini per satu baris aja, ya. Jadi supaya kebagian semuanya. Ini ada berapa nih? Ada, ya, hanya ada 6, ya, ada 6. Antunna ada 5, ya, berarti oke, nanti ada 1 orang, ya, double. Oke, tadi terakhir siapa tadi terakhir? Bu Novi, ya? Bu Novi. Ya, Bu Novi terakhir. Oke, taib. Oke, Bu Novi terakhir. Bentar. Oke, kita mulai dari Bu Ulan berarti, ya? Nah. Iya. Afwan, bentar. Ini kok. Bentar. Oh, iya, iya. Mana kebuka 2 kali ininya nih. Kebuka 2 kali. Oke, ini dia. Oh, afwan, bentar. Kok itunya hilang, ya? Bentar, afwan. Bentar. Taib. Ini kita ke sini aja nih. Ya, kalau ini kelihatan? Belum. Oh, enggak, ya. Oh, belum, ya. Oke, bentar. Jadi itunya tadi hilang. Oke, Anda buka lagi, ya. Bentar, Anda buka lagi untuk bukunya. Untuk pindah ke tab lain. Oh, ya Allah. Bentar. Oke. Nah, afwan. Oke, itu dia, ya. Nah, jadi tadi hilang ke pencet. Oh, diulang dari awal. Halaman berapa sekarang? Halaman 92, ya. Oke, bentar. 94. Oke, taib. Nah, kita mulai dari Bu Wulan. Nah, tafadhali Bu Wulan. Ya. Al-Mudiris. Al-Mudaris. Ayo, al-mudarris, ya, al-mudarrisu, ya, al-mudarrisu. Oke. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. Aywa, ahsanti. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu ma'nahu? Punya siapa pena ini wahai Muhammad? Aywa, pena ini, ya, pena. Atau kita lebih detail lagi, pena ini, ya, penanya majak, ya. Nah, ahsanti, sahih, ya. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. Kemudian lanjut Bu Rika, tafadhali. Muhammad.
Hiya li ya asatidu. Ya ustadu. Ya. Oh, hiya li ya ustadu. Nah, ahsanti ya. Ma'nahu Buku-buku ini milik buku apa? kok buku? Apa pulpen? Ya, pulpen Pena-pena ini. pulpen ini milik Pak Ustadz. Milik. Li ya Ustadz, li. Apa arti li? Oh, salah. Buku-buku ini milik saya. Ya, bukan buku tapi apa? Pena. Ayo. Hai. Tidak konsentrasi, Ustaz. Ya, enggak konsentrasi ya. Ini sudah mulai dekat habis soalnya, Bu. Bentar lagi mau selesai ya. Nah, sudah mulai panas. Oke, lanjut sekali lagi. Hiya li ya Ustazu. Artinya? Hiya li ya Ustaz. Pulpen ini milik saya, wahai Ustaz. Ya, wahai guru. Ya, nah. Ayo, ahsanti. Sahih, mumtaz. Tip berikutnya Bu Ami, tafadhali. Ya, ini yang paling panjang ya. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Ya bismillah Ustaz. Bismillah. Hiya jamilatu jiddan. Aywa, hiya jamilatun ya, di situ ada tanwin. Jamilatun. Aywa. Iya. Hiya jamilatun jiddan. Aywa, langsung terjemahkan dulu. Apa hiya tuh kan ini ya? Ya Ustaz. Hiya itu artinya dia. Ya? Dia sangat cantik. Ya, dia sangat cantik. Bagus. Nah, sangat bagus. Nah, dia di sini kembali ke kata apa? Apa yang dimaksud? Pulpen ya, pulpen ini. Nah, pulpen ini. Kemudian lanjut. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyalaka. Aywa. Wahadihil dan kutubul jadidatu. Apa sih? Dan apakah kutubu ya. Apa ya Ustaz? Kutub artinya hadihi artinya ini, kemudian kutub itu artinya buku, jadidatu artinya baru. Bagus. Dan apakah buku ini lebih bagus gitu ya Ustaz? Aywa. Jadi wahadhihi itu artinya ini. Cuman nanti dia dibalik terjemahannya nanti ada di belakang. Jadi Bu Ami nanti terjemahkannya ini dulu. Buku-buku yang baru. Ya. Buku-buku yang baru ini ya kata hadihnya nanti di belakang ya. Wahadihil kutubul jadidatu, kemudian ditanya ahiyalaka, apa arti ahiyalaka? Apakah iya? Apakah apa Ustaz? Apakah dia? Hiya ya, hiya itu kan artinya dia. Laka, apa arti laka? Milik dia, milik laki. Ya, apakah dia milikmu? Nah, pertanyaannya di sini adalah hiya yang ada di kata ahia di sini adalah kembali ke kata apa? Kita bilang dia. Berarti kembali ke buku. Kembali ke buku-buku yang tadi kita sebut. Ya, jadi kalau kita mau terjemahkan lagi, wahadihil kutubul jadidatu. Nah, bisa terjemahkan sekali lagi coba Bu Ami. Wahadihil kutubul jadidatu. Dan buku-buku baru ini apakah milikmu? Gitu. Apakah milikmu? Ya, ahsanti. Sahihnya apakah dia milikmu? Aywa, nah, sahih. Ahsanti. Berikutnya kita kembali kita ke Budiana. Budiana sudah ada? Iya. Sudah ya? Tafadhali. Muhammad la hiya li Hamidin. Naam. Bukan buku-buku itu miliknya Hamid. Aywa, buku-buku itu miliknya Hamid ya. Jadi kalau kita mau bilang kata dia kurang enak didengar, bisa kita ulang lagi ya. Kata dia itu kembali ke kata apa? Kita ulang lagi katanya. Nah, ahsanti, sahih. Berikutnya, oke, kita ke Bu Novi. Ya. Bu Novi gimana? Ya, oke, nah terakhir ini ya. Al-Mudarrisu. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Naam. Di mana buku catatan kalian wahai saudara?
Ayo, wahai saudara-saudara. Nah, ahsanti. Wahai saudara-saudara. Ayo, nah, ahsanti. Bu Novi lagi itu masih batuk apa gimana? Iya, tinggal batuknya Ustadz. Tinggal batuk ya. Tapi yang kemarin Iya. sudah negatif kan? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah Ustadz. sudah. Alhamdulillah. Taib. Nah, Iya. ahsan. Taib. Terakhir berikutnya Bu Wulan, tafadhali. Ya. Hiya hunna ala hadal maktabi. Nah, Buku catatan itu di sini, di atas meja ini. aywa ahsanti, sahihnya buku catatan ini di sini ya, di atas meja ini. Nah, ahsanti, sahih ya. Beginilah kalau menerjemahkan itu memang sedikit agak kaku ya, tapi kalau sudah demonstrasi menerjemahkan di depan orang misalnya, biasanya sesuai yang biasa mereka pahami apa ya. Kalau di sini kan kita belajar menerjemahkan per kata. Nah, kalau sudah per kata sudah bisa, maka demonstrasi ya, mengambil makna maksud dari bacaan tersebut ya, menghilangkan kalimat-kalimat lain, yang penting maknanya maknanya dipahami dan sesuai dengan yang ditulis, itu tidak mengapa ya, nggak apa-apa. Taib. Ada pertanyaan silakan. Wa illa nakhtim ya. Kalau tidak ada kita akan tutup. Bisa dipahami ya? Bisa? Insyaallah Ustaz. Ya, Insyaallah, Oke, nanti ini bisa disaksikan lagi, bisa dilihat lagi rekamannya kalau belum atau masih ingin lihat lagi ya, ingin mengingat penjelasan-penjelasan tadi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, idzan ya kita tutup. Aiyah, semoga Allah berikan kita kefahaman luas ya untuk memahami pelajaran, khususnya untuk memahami bahasa Arab ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullahu Mohon maaf khairan. lahir batin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum. Sama-sama ya, lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi.